Pria parubaya mengangguk saat mendengarnya. Benar, yang satu telah ditutup oleh pihak berwajib, sedangkan yang satu lagi dihentikan untuk perbaikan. Ternyata seperti itu. Semuanya sudah jelas, Feng Shui telah dirusak dan bencana terus berlanjut. Pria parubaya berkata dengan datar, apalagi, ada ahli di istana. Kalimat terakhir mengejutkan sampai wajah orang-orang keluarga Vindes pun berubah drastis. Bagaimanapun, pria parubaya ini adalah keturunan dari penerus buku Luban. Kemampuan metafisika dan keterampilan medisnya tak ada tandingannya. Pada masa itu, gedung pusat juga dibangun atas saran pria parubaya ini. Setelah selesai dibangun, kehidupan keluarga Vindes berjalan sangat lancar. Semua yang mereka lakukan berhasil, kaya raya dan memiliki banyak anak cucu. Hal itu membuat mereka makin percaya pada pria parubaya ini. Namun, ternyata Feng Shui pria parubaya dirusak oleh seseorang. Master, maksudmu, akhir-akhir ini kita terus mengalami masalah karena Feng Shui telah dirusak oleh seseorang? Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pria parubaya itu menganggukkan kepala. Roh jahat memantul, mematahkan semua pedang dan tombak biro, air dan garis langit, serta naga bumi. Pola menunggang naga tidak hanya rusak, tetapi juga membawa umpan balik. Aku ingatkan, bila masalah ini tidak diselesaikan, keluarga Vindes pasti akan mengalami bencana besar. Dang. Semua anggota keluarga Vindes tersentak. Panggil orang. Pergilah ke istana Pangeran Lilong. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, usir semuanya. Kalau tidak mau, bunuh di tempat. Pria tua itu sangat mempercayai ucapan pria parubaya. Demi melindungi keluarga, dia tidak akan segan-segan membunuh. Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dan berkata, Master, selain cara ini, apakah ada cara lain? Pria parubaya menggelengkan kepalanya. Yang menjadi lawan adalah ahli metafisika. Selain menggunakan kekerasan, tidak ada cara lain. Setelah terdiam sejenak, dia kembali berkata, jangan membunuh orangnya, bawa orangnya ke hadapanku. Aku penasaran, di seluruh Huaxia, keahlian metafisika siapa yang dapat menandingiku? Master, tenang saja. Meskipun seekor naga, aku juga akan menangkapnya untukmu. Di samping, seorang gadis muda yang mengenakan pakaian kuno tampak tertawa. Tangannya melingkar di dada, dia mengenakan sepatu hak setinggi 10 cm. Tubuhnya terlihat ramping, dia tampak angkuh dan dingin. Jennifer sudah ingat. Orang yang merencanakan semua ini harus dibiarkan hidup, sedangkan yang lainnya dibunuh. Pria tua itu tersenyum manis. Terlihat bahwa dia sangat puas dengan cucunya ini. Cucunya adalah orang yang andal dan sigap dalam melakukan sesuatu. Bisa dibilang, dia adalah wanita hebat di antara para wanita keluarga Vindes. Kakek, jangan khawatir. Gadis muda itu berbalik dan pergi bersama beberapa pria berjas. Pria parubaya itu masih memandangi istana dari kejauhan. Rasa penasarannya juga makin kuat. Cara yang sangat bagus. Menghancurkan dengan cara seperti ini membuatnya sampai tak sempat bereaksi. Hal ini makin membangkitkan rasa penasarannya. Master, apa kamu sama sekali tidak mengenal orang itu? Saat ini, pria parubaya ikut tersenyum. Tidak, tapi dia memiliki bakat yang bagus. Kalau dia tahu prinsip-prinsip umum, aku tidak keberatan menerimanya sebagai muridku. Pria parubaya itu berkata dengan datar. Meskipun lawan telah merusak teknik misteriusnya, dia masih percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari 3 buku besar Huaxia. Sedangkan pihak lawan, dia hanya sedang beruntung sehingga bisa merusaknya. Sepertinya, hati Master telah tergerak untuk menerimanya sebagai murid. Tidak heran Master berbelas kasih kepadanya. Pria tua tertawa dan berkata, justru aku iri pada orang itu sampai bisa dihormati oleh ahli metafisika nomor 1. Dari mana dia mendapatkan keberuntungan seperti itu? Pak tua, yang kamu katakan terlalu berlebihan. Pria parubaya melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi senyum tipis di wajahnya menunjukkan kenikmatan yang luar biasa. Pada saat ini, belasan mobil mewah berhenti di depan gerbang istana Pangeran Lilong, lalu diikuti oleh suara sepatu hak tinggi yang sangat keras. Wanita yang mengenakan pakaian kuno berjalan menuju gerbang dan berkata pada saat yang sama, tunggu aku di luar gerbang. Baik, Nona. Semua orang menjawab dengan rapi. Suara mereka terdengar seperti pembunuh yang memangsa darah manusia. Nona Jennifer, kami akan menemanimu.
Dua pemuda asing yang mengenakan pakaian berwarna biru pun mengejarnya. Tuan James, Tuan Eddie, bukankah kalian sangat tertarik dengan arsitektur kuno Huaxia? Kebetulan, Istana Pangeran Lilong adalah peninggalan dinasti Qing. Kamu dapat melihat mutu arsitektur Huaxia kuno, kata wanita yang mengenakan pakaian kuno sambil tersenyum. Baik. Kedua pemuda asing ini menganggukkan kepala secara bersamaan, lalu mengamati gerbang dengan menggunakan kaca pembesar dan mengeluarkan suara terkesan. Ingat, rumah hanya boleh direnovasi, tidak boleh mengubah polanya. Bagaimanapun, semuanya adalah barang antik, tetapi lantai yang tidak ada ubin harus ditambahkan ubin. Pada saat ini, suara lantang terdengar dari dalam pintu. Cindy tampak sedang memandu para pekerja untuk bekerja. Dia? Wanita yang mengenakan pakaian kuno dan kedua pemuda asing itu terkejut. Bukankah wanita itu adalah wanita yang membeli rumah beberapa waktu lalu? Wah, tak mau bertemu, malah bertemu. Wanita yang mengenakan pakaian kuno itu mendengus dingin. Sebenarnya, setelah hari itu, dia juga mengirim orang untuk mencari masalah. Sayangnya, kedua orang itu menghilang, sepertinya telah kembali ke utara. Pada akhirnya, masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun, kekuasaan keluarga Vindes hanya di selatan hanya bisa berada di selatan. Huaxia Utara, Tengah dan Timur bukanlah wilayah kekuasaan mereka. Tidak disangka akan bertemu wanita ini lagi. Di mana pria yang menjijikan itu? Wanita yang mengenakan kuno itu melihat ke sekeliling. Dibandingkan dengan Cindy, Jennifer lebih ingin menghajar Jensen. Apakah tidak lihat betapa sombongnya dia pada hari itu? Harga pembelian rumah ditawar begitu tinggi. Setelah itu, hidup disimpulkan bahwa punya banyak uang sangatlah menyakitkan, penuh beban dan tertekan sampai hanya menyisakan wajah tampan yang kelelahan. Cuy! Ucapan itu membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Makin memikirkannya, dia makin marah. Sejak kecil, dia dibesarkan di selatan. Dia selalu mendapatkan semua yang diinginkannya, sedangkan ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu tidak adil. Ternyata kalian. Cindy juga mengenali orang itu, tanpa sadar dia pun mundur selangkah. Cantik juga gadis ini. Nona muda yang cantik, apakah kamu masih mengingatku? Nama aku adalah James. Aku berasal dari keluarga Williams. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana kalau malam ini kita menghabiskan malam bersama? Kedua pemuda asing tersenyum dingin sambil berjalan ke halaman. Terakhir kali mereka telah dipermalukan, kali ini mereka akan menggunakan gadis ini untuk membayar utang sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Tempat ini adalah rumah pribadi. Para pekerja renovasi yang sedang menangani lantai pun datang. Nona muda sedang bekerja. Patahkan tangan bagi siapa yang berani banyak bicara. Dengan cepat, dua pria berjas hitam beranjak maju, lalu menangkap seorang pekerja dan mematahkan lengannya dengan sekali pukulan. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Para pekerja renovasi hanya bekerja, mana mungkin mereka berani mencari masalah. Kalau memang menyukainya, pakai saja dia. Di selatan, aku, Jennifer Vindes, yang berhak memutuskan. Wanita yang mengenakan pakaian kuno juga berkata dengan dingin saat ini. Terima kasih. Kedua pemuda asing itu menjawab serempak dan kembali menatap Cindy. Tatapan mereka penuh dengan niat jahat. Meskipun tubuh wanita ini biasa saja, wajahnya cantik dan tinggi. Dia memiliki kecantikan khas orang Huaxia. Terutama, mereka juga merasakan kehormatan di diri wanita ini. Omong-omong, mereka juga pernah bermain dengan banyak wanita Huaxia, tapi semuanya adalah wanita yang berjualan. Tidak ada wanita yang terhormat seperti ini. Tenang saja, kami akan membiarkanmu merasakan kehebatan keluarga Williams. Kedua pemuda asing itu menggosok tangannya dan berjalan ke arah Cindy. Pergi. Cindy tidak menyangka, ternyata di kota Yanba masih ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Dia meraih semen di tanah dan melemparkannya. Segenggam semen dilemparkan dan membuat kedua pemuda asing itu kesal dan marah. Sudah diberi hati, malah minta jantung. Kedua pemuda asing itu bergegas meraih Cindy dan menamparnya. Pel 4 cur sialan. Harusnya kamu merasa beruntung bisa disukai oleh kami. Ayo, teriak. Aku ingin lihat siapa yang akan datang membantumu. Mereka menyerang Cindy dari kedua sisi hingga Cindy berteriak berulang kali. Sementara wanita yang mengenakan pakaian kuno malah memainkan kukunya, wajahnya tampak tersenyum mempermainkan.
Hari itu, bukankah kamu sangat sombong, bukankah kamu kaya raya? Biar kamu tahu sekarang, di selatan, punya uang bukan berarti segalanya. Saat para pekerja renovasi melihat orang-orang biadab dan arogan ini, mereka takut dan melarikan diri. Melihat bagian belakang rumah, Jensen sedang memandu para pekerja renovasi untuk bekerja. Tuan Jensen, gawat! Seseorang menerobos masuk dan menangkap Nona Cindy serta memukulinya. Apalagi, mereka ingin melecehkan Nona Cindy. Cepat, pergi dan lihatlah. Saat ini, seorang pekerja berlari menghampiri dan melaporkannya. Mereka semua adalah penduduk setempat. Mereka tahu betapa menakutkannya beberapa pasukan lokal. Mereka bisa memanfaatkan celah dalam hukum. Mereka memang tidak tahu aturan. Setelah melaporkannya, mereka semua bersembunyi karena takut menimbulkan masalah. Wajah Jensen berubah menjadi dingin. Dia memandang ke arah halaman depan, matanya langsung memancarkan aura membunuh. Kemudian, dia pun bergegas menuju halaman depan. Melihat tatapan membunuh Jensen, Patricia berkata dengan terkejut, "Jensen, apa yang terjadi?" Namun, Jensen tidak menjawabnya. Jadi, Patricia mengejar Jensen dengan kebingungan. Sejak mengenal Jensen, dia baru pertama kali melihat Jensen dengan tatapan membunuh seperti itu di dunia sekuler. Saat melihat ke halaman depan, kedua pemuda asing tampak berbuat seenaknya. Mereka menangkap Cindy dan ingin melecehkannya. Binatang! Cindy terus berjuang, tetapi dia tidak pernah belajar seni bela diri sehingga perlawanannya tidaklah berguna. Sebaliknya, pipinya memerah. Wanita J4 Lang. Melihat Cindy yang masih memiliki kekuatan untuk melawan, wanita yang mengenakan pakaian kuno berjalan mendekat dan menampar wajahnya 4 kali berturut-turut. Sudut bibir Cindy berdarah dan kepalanya terasa pusing, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Melihat Cindy yang melemah, kedua pemuda itu merasa seperti kedapatan durian runtuh. Mereka pun tersenyum dan berkata, pertama kalinya berbuat di tempat seperti ini. Membayangkannya saja, rasanya sangat bergairah. Begitu selesai bicara, sebuah pagar semen melayang ke arah mereka. Dang! Salah satu seorang pemuda asing dihantam oleh pagar semen hingga memuntahkan darah dan terhempas sejauh lebih dari 10 meter, layaknya ditabrak mobil. Saat melihat ke atas, tampak Jensen yang berjalan mendekat dengan cepat. Wajahnya muram seperti monster. Dia juga memegang pilar batu untuk bahan renovasi, lalu mengangkat dan melayangkannya. Tuan Eddie. Seorang pengawal bereaksi dengan cepat dan mendorong pemuda asing itu pergi. Sebuah pilar batu besar terbang di atas kepala dan terlempar ke kejauhan hingga terdengar suara menggelegar. Tuan Eddie merasa seolah selamat dari ancaman maut kematian. James. Eddie menatap rekannya yang terluka, lalu menatap Jensen marah. Kamu lagi. Apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Jensen tidak menggubrisnya sama sekali, lalu berjalan untuk membantu Cindy berdiri. Jensen. Cindy menangis sambil memeluk Jensen, tapi untungnya, dia adalah seorang reporter dan sering menemukan hal seperti itu. Jika tidak, saat ini dia mungkin akan pingsan ketakutan. Tidak apa-apa, kami di sini. Jensen menepuk punggung Cindy, lalu menyerahkannya kepada Patricia untuk menjaganya. Selanjutnya, Jensen menatap sekelompok orang ini dengan tatapan membunuh. Tentu saja Jensen mengenali ketiga orang ini. Namun, Jensen tidak menyangka nyali mereka sebesar ini. Beraninya mereka membuat onar di kediaman pribadi pada siang bolong seperti ini. Mereka anggap apa orang Huasia? Apakah masih ada harga dirinya? Setelah ditatap oleh Jensen, semua orang, kecuali wanita yang mengenakan pakaian kuno, merasa seperti ditatap oleh serigala. Dalam bayangan mereka, Jensen hanyalah orang kaya, tapi sekarang, mereka merasa Jensen tidak begitu sederhana. Apalagi, kemarahan Jensen seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Akhirnya, kemarahan Jensen meledak dan bercampur dengan emosi yang bergulir. Tuan James, Tuan Eddie, hati-hati. Melihat Jensen bergerak, beberapa pengawal dengan cepat menghentikan Jensen. Orang-orang ini adalah pengawal dari kedua pemuda asing yang merupakan pensiunan pasukan khusus. Kecepatan Jensen tidak berhenti. Saat salah satu dari mereka menyerang, tiba-tiba Jensen menjambak rambut pria itu. Pengawal memiliki tubuh setinggi 2 meter, tapi lehernya ditarik ke bawah. Lutut diangkat dan menghantam wajahnya. Krak, krak. Hidungnya patah. Kerangka wajah retak.
Darah dari hidung dan mulut terus mengalir. Saat melemparnya, Jensen juga melayangkan tangan kanan. Orang itu juga ingin membalas pukulan Jensen, tapi kecepatannya tidak secepat Jensen. Telapak tangan Jensen mendarat di wajah pria itu, rasanya seperti dihajar oleh tongkat raksasa. Pipi pengawal itu retak, dia berputar-putar di udara dan terhempas keluar. Dalam sekejap, giginya hancur dipukuli. Masih tersisa satu orang. Saat ini, orang itu terlihat panik dan mundur selangkah. Tangan besar Jensen meraih bagian belakang kepala dari pengawal yang tersisa itu, sedangkan tangan yang lain digunakan untuk menghajarnya. Bam! Bam! Semua orang melihat bahwa wajah pria itu dihajar sampai hancur, bola matanya bahkan terlihat mau keluar. Darah berceceran dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Kedua pemuda asing itu gemetar ketakutan. Hanya wanita yang mengenakan pakaian kuno yang tampak acuh tak acuh dan mencibir, keterampilan yang bagus. Kamu tidak hanya kaya, tetapi juga pernah mempelajari seni bela diri. Sayangnya, kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Jennifer mentertawakan Jensen. Beraninya menggunakan bela diri di hadapan keluarga Vindes. Orang idiot ini tidak tahu bahwa keluarga Vindes adalah Kaisar Selatan. Jennifer tidak panik, dia seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus dan berkata, apakah kamu berani memberikanku waktu 1 menit untuk memanggil orang? Setelah 1 menit, apakah kamu percaya, aku akan menghancurkan MU? Jennifer berbicara sambil memainkan kukunya, seolah-olah dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia, Jennifer Vindes, sudah sering melihat pertempuran besar. Jensen malas berbicara omong kosong dengannya. Jensen bergegas meraih wanita itu, lalu menyerangnya dari kedua sisi dan menghajarnya. Plak, plak, plak. Tidak hanya cepat, kekuatan Jensen juga sangat kuat. Setelah tamparan dilayangkan, gigi pertama, kedua dan ketiga pun melayang. Setelah belasan tamparan, batang hidung Jennifer patah dan seluruh wajahnya bengkak. Kepalanya terasa pusing. Jennifer tidak menyangka bahwa Jensen akan bergerak secepat itu. Apalagi, sampai menghancurkan wajahnya. Panggil semua anak buahmu. Hari ini, aku akan membunuh kalian bertiga. Setelah belasan tamparan, Jensen melemparkan Jennifer dan membuangnya ke tepi hamparan bunga. Nona Jennifer. Kedua pemuda asing terkejut, mereka menatap Jensen dan meraung, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Putri Selatan. Selama kamu berada di Selatan, hidupmu dikendalikan oleh keluarga Vindes. Keluarga Vindes. Patricia sedikit mengernyit dan berkata, di dunia Jianghu, keluarga Vindes terkenal sangat berkuasa. Dengar-dengar, dulu keturunan keluarga Vindes menetap di wilayah Shulan, lalu kemudian pindah ke selatan. Di selatan, mereka mendominasi senjata rahasia, racun, obat-obatan dan peralatan yang hebat. Tentu, tidak berapa lama, Patricia juga tertawa. Menghadapi 4 keluarga elit, yang disebut keluarga Vindes ini masih satu tingkat lebih rendah dan bukan tandingan sama sekali. Namun, dia mendengar bahwa keluarga Vindes didukung oleh pasukan asing sehingga keluarga bangsawan di ibu kota juga menghormatinya. Perang. Saat ini, gerbang diterobos dan sejumlah besar orang berlari masuk. Mereka semua adalah pasukan keluarga Vindes. Setelah melihat Jennifer tergeletak di tanah, mereka semua sangat marah. Keluarga Vindes sudah berada di selatan selama lebih dari 10 tahun. Pertama kalinya keturunan keluarga Vindes dipukuli sampai babak belur seperti ini. Sialan! Siapa yang melakukannya? Seorang pria yang tampak berusia 30-an, meraung keras.